Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Lelatulia 11 Keperawatan 3. Mata pelajaran PKK yaitu Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan materi dari prototipe dan kemasan. 1. Pengertian prototipe. Prototipe adalah proses pembuatan model sederhana yang mengizinkan pengguna memiliki gambaran dasar tentang program serta melakukan ujian awal. Prototipe produk adalah bentuk dasar dari sebuah produk, merupakan tahap sangat penting dalam rencana pembuatan produk karena menyangkut keunggulan produk yang akan menentukan di masa mendatang. Tahap-tahap prototipe. 1. Memformulasi research, yaitu pengembangan suatu riset akan menghasilkan atau ide untuk membuat. 2. Penciptaan, yaitu tahapan awal bagi kita dalam menentukan produk yang ingin. 3. Membuat sketsa. Sketsa dibuat untuk mempermudah dalam pembuatan gambar kerja atau blueprint. 4. Membuat prototipe atau sampel. Tahapan ini mulai membentuk serta menguji ide yang telah terbentuk hingga menjadi sebuah produk. 5. Pengembangan strategi pemasaran. Tahapan dalam membuat dan menyusun strategi pemasaran aktif yang dapat digunakan dalam memperkenalkan produk. 6. Analisa. Tahapan melihat dan menganalisa apakah produk yang dipasarkan dapat memperoleh keuntungan atau tidak. 7. Pengembangan produk ini mulai mengembangkan produk yang telah dikonsep menjadi sebuah produk yang sesuai dengan hasil analisis. 2. Pengertian kemasan. Kemasan adalah desain kreatif bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Kemasan digunakan untuk membungkus, melindungi, mengirim, mengeluarkan, menyiapkan, mengidentifikasi, dan membedakan sebuah produk di pasar. Kemasan yang menarik dapat mendorong penjualan. Kemasan adalah bagian pertama yang dihadapi pembeli dan mampu menarik pembeli. Faktor penting dan persyaratan desain kemasan. 1. Mampu menarik calon pembeli. Kemasan diharapkan mempunyai penampilan yang menarik dan semua aspek visualnya yang mencakup bentuk, gambar-gambar khusus, warna, dan lain-lain. 2. Menampilkan produk yang siap jual ketika konsumen sudah tertarik untuk pertimbangan konsumen untuk menentukan membeli atau tidak. 3. Informatif dan komunikatif. Gagalnya fungsi kemasan dapat menyebabkan produk yang dijual tidak akan pernah beranjak dari tempatnya. 4. Menciptakan rasa butuh terhadap produk. Banyak produk dan jenis yang sama tapi mereka berbeda terhadap di pasaran yang menyebabkan terjadinya persaingan antar produsen. Fungsi kemasan produk. Fungsi kemasan produk ada 2, yaitu 1. Fungsi protektif, berikan proteksi produk iklim, transportasi, dan saluran distribusi yang senada. Pengemasan. Dengan pengemasan protektif, para konsumen tidak perlu harus menanggung resiko pembeli produk rusak atau cacat. 2. Fungsi promosional. Peran kemasan pada umumnya dibatasi pada perlindungan produk, namun kemasan juga digunakan sebagai sarana promosional, menyangkut promosi perusahaan, mempertimbangkan preferensi konsumen, menyangkut warna, ukuran, dan penampilan. Tujuan kemasan produk. Menurut Lau dan Kimber 2007, kemasan mempunyai beberapa tujuan, yaitu 1. Physical production, melindungi objek dari suhu, getaran, guncangan, tekanan, dan sebagainya. 2. Barrier production, melindungi dari hambatan, oksigen, uap, air, debu, dan lain-lain. 3. Containment or agglomeration, benda-benda kecil biasanya dikelompokkan bersama dalam satu paket untuk efisiensi transportasi dan penanganan. 4. Informasi transmission, informasi tentang cara menggunakan transportasi daur ulang atau membuang paket produk yang sering terdapat pada kemasan atau label. 5. Reducing dirt, kemasan yang tidak dapat tutup kembali atau akan rusak secara fisik, menunjukkan tanda-tanda pembukaan sangat
membantu dalam pencegahan pencurian. 6. Fitur yang menambah kenyamanan dan distribusi pengamanan. Penjualan, tampilan, pembukaan kembali, penutup, penggunaan, dan digunakan kembali. 7. Kemasan dan label dapat digunakan oleh pemasar untuk mendorong calon pembeli untuk membeli produk. Jenis-jenis kemasan produk. Kemasan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Kemasan primer, yaitu bahan kemasan langsung mewadahi bahan pangan, contohnya kaleng susu, botol minuman, dan lain-lain. 2. Kemasan sekunder, yaitu kemasan yang fungsi utamanya melindungi kelompok kemasan lainnya seperti kotak kayu. 3. Kemasan tersier dan kuarter, yaitu kemasan yang diperlukan untuk menyimpan pengiriman atau diidentifikasi. Kemasan tersier umumnya digunakan sebagai perlindungan selama pengangkutan. Begitulah yang dimaksud dari konsep desain, prototipe, dan kemasan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.